Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan masuk di pembelajaran bab yang kelima yang berhubungan dengan kalor dan perpindahannya. Anak-anak Bapak sekalian, kita akan masuk di peta konsep. Pada peta konsep ini ada suhu dan kalori yang terdiri dari apa itu suhu dan apa itu kalor. Untuk suhu, nantinya kita akan berbicara mengenai alat ukur beserta dengan skala-skalanya yang terdiri dari termometer Celcius, termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sedangkan untuk kalor, kita nanti akan membicarakan mengenai perubahan suhu benda, perubahan wujud benda, dan ada macam-macam perpindahan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Anak-anak Bapak sekalian, setelah kita mengetahui peta konsep, maka kita akan masuk ke pengertian daripada kalor. Secara teori, kalor adalah suatu bentuk energi yang secara alami berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Sebagai bentuk energi dalam satuan internasional, kalor memiliki satuan joule dan disimbolkan dengan huruf Q besar. Jadi, dalam bidang kesehatan dan gizi, kalor itu sering disebut dengan kalori atau kilokalori, di mana 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Anak-anak Bapak sekalian, kamu bisa melihat di layar monitor yang dimaksud dengan 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan yang dimaksud dengan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Selanjutnya, kita akan masuk bagaimana caranya untuk mengubah suhu suatu benda. Bahwasannya kita sudah mengetahui apabila suatu benda diberikan kalor, maka akan mengakibatkan kenaikan suhu pada benda tersebut. Dari kenyataan ini, terdapat 3 bagian penting yang harus kita perhatikan dalam mengubah suhu suatu benda. Yang pertama adalah, kalor yang diberikan pada benda akan sebanding dengan kenaikan suhu. Yang kedua adalah, jika kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu, maka akan sebanding dengan massa benda. Yang ketiga adalah, apabila kalor yang diberikan pada benda menaikkan suhu, maka akan tergantung dengan jenis benda tersebut. Jadi, anak-anak Bapak sekalian, setelah kita mengetahui 3 poin dari perubahan suhu tersebut, yaitu massa, jenis benda, dan suhu, maka dapat diturunkanlah suatu persamaan kalor menjadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana C merupakan kalor jenis benda yang satuannya joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan Q adalah energi kalor yang satuannya adalah joule, sedangkan M adalah massa benda yang satuannya kilogram. Untuk delta T yaitu perubahan suhu, di mana T2 dikurang T1. Selanjutnya kita masuk bagaimana kalor jenis suatu benda didefinisikan sebagai sejumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 kalori. Kalor jenis merupakan sifat khas suatu benda yang menunjukkan kemampuannya menyerap kalor. Secara matematis, kalor jenis dapat dituliskan
C sama dengan Q per M dikali delta T, di mana C merupakan kalor jenis benda yang satuannya joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan Q adalah energi kalor yang satuannya joule, dan M adalah massa benda yang satuannya kilogram, sedangkan delta T merupakan perubahan suhu. Kita masuk di proses perubahan wujud. Perubahan wujud secara alami ada 3 bagian, yaitu padat, cair, dan gas. Ada beberapa istilah yang anak-anak Bapak perlu ketahui, yaitu apa itu menguap, mengembun, melebur, membeku, menyublim, dan menghablur. Dari istilah-istilah ini, anak-anak Bapak sudah pernah mendengar pada saat kamu berada di kelas 6 SD. Sedangkan istilah-istilah daripada melebur, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan menghablur itu merupakan hubungan antara ketiga zat padat, cair, dan gas. Sebelum kita akhiri materi pelajaran kita pada pagi hari ini, maka dapatlah kita buat suatu rangkuman dari beberapa penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama adalah kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah jika kedua benda saling bersentuhan. Yang kedua adalah kalor jenis merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Yang ketiga adalah zat dapat berubah wujud apabila perubahan wujud zat memerlukan kalor yang mencair, menguap, dan menyublim. Yang kedua, perubahan wujud zat yang melepas kalor apabila membeku, mengembun, dan menghablur. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak harapkan kamu jangan pernah menyerah untuk terus belajar, dan belajar. Jadi, banyak lagi materi yang nanti akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk memperdalam dan memperkaya wawasan anak-anak Bapak tentang materi pada pagi hari ini, bisa juga kamu melihat tampilan dari YouTube mengenai materi yang sama untuk menambah wawasan anak-anak Bapak sekalian. Bapak rasa demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.